Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah gambar teknik, Bapak DRI Riyaji MPD, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan rahmatnya berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di acara presentasi kelompok kami meskipun dalam keadaan daring seperti ini. Pada hari ini, saya Pandu Agung pribadi selaku moderator akan memandu jalannya presentasi kelompok kami. Adapun materi yang akan kami sampaikan diantaranya: 1. Jenis dan kegunaan pensil. 2. Cara pemeliharaan dan penggunaan pensil. Susunan kegiatan yang akan kami lakukan diantaranya: pembukaan, penyampaian materi nomor 1 oleh Fioni Putri Dimurti, penyampaian materi nomor 2 oleh Salsabila Livia Zahra dan MJ Fabian Bagus Alimuddin, dan kesimpulan penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi nomor 1 oleh Fioni Putri Dimurti. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fioni Putri Dimurti, bisa dipanggil dengan Fioni atau Oni. Saya dari kelompok 2 gambar teknik. Nomor NIM saya yaitu 200251612479. Saya di sini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pensil dan juga kegunaan pensil. Nah, untuk jenis-jenis pensil sendiri itu ada 9 macam jenis. Yang pertama, berdasarkan dari ketebalannya, yaitu ada yang keras, sedang, dan juga lunak. Untuk yang keras ini ada dari nomor 4H hingga 9H. Untuk yang sedang itu ada H, F, B, HB, 2H, dan juga 3H. Untuk pensil yang lunak itu dari nomor 2B, 3B, 4B, dan juga yang paling tinggi itu 12B. Yang kedua yaitu pensil grafit. Nah, pensil grafit itu seperti pensil biasanya, kegunaannya itu bisa untuk menulis. Nah, saya di sini contohnya seperti ini. Ini pensil grafit yang kegunaannya biasanya untuk menulis. Nah, setelah pensil grafit, yang ketiga yaitu adalah pensil mekanik. Nah, pensil mekanik ini sama jenisnya dengan pensil grafit. Nah, yang membedakannya hanya bentuknya. Kalau pensil grafit ini dari kayu luarnya, dan ini dari sebuah alat seperti itu. Sama kegunaannya yaitu sebagai untuk menulis. Nah, yang keempat itu ada pensil charcoal. Nah, pensil charcoal ini saya mempunyai yang warna putih. Nah, pensil charcoal ini kegunaannya untuk mengarsir sebuah gambar agar terlihat lebih nyata seperti itu ya. Nah, yang kelima ada pensil dermatograph. Nah, pensil dermatograph ini terbuat dari lilin yang berwarna. Kegunaan pensil ini itu biasanya untuk menulis di sebuah benda yang keras namun bening seperti kaca seperti itu. Nah, yang keenam ada pensil tukang. Pensil tukang itu biasanya dipakai oleh para tukang ahli kayak tukang kayu seperti itu untuk menandai tandanya di kayu. Pensil tukang itu bentuknya gepeng, agak besar seperti itu. Yang ketujuh ada pensil rias. Nah, saya sih mempunyai beberapa pensil rias. Nah, pensil rias ini kegunaannya untuk merias wajah seperti alis, mata, seperti itu ya. Yang kedelapan ada pensil warna. Pensil warna ini kegunaannya untuk mewarnai sebuah gambar atau objek agar terlihat lebih indah seperti itu. Terus yang terakhir ada watercolor pensil. Nah, watercolor pensil ini sama jenisnya dengan pensil warna. Namun pensil watercolor ini itu bisa diberi air gitu, seperti itu ya.
bila kita itu menggambarnya di kertas terus dikasih air, itu akan seperti dengan cat air, namun berbeda dengan cat air seperti itu. Nah, itulah penjelasan dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan paparan materi nomor 1 tentang jenis dan kegunaan pensil oleh Feoni Putri Dimurti. Selanjutnya adalah penyampaian materi nomor 2 oleh Salsabila Alifia Azhara. Kepadanya kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Alifia Azhara dari kelompok 2 gambar teknik. NIM saya 2002516124557. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memelihara pensil yang benar. Untuk menjaga agar pensil selalu dalam keadaan siap dipakai adalah dengan cara merautnya setiap selesai menggunakan. Dengan demikian, pada saat kita akan memakainya lagi untuk menulis, menggambar di lain waktu, maka ujung pensil sudah siap dengan runcingnya. Pada saat meraut pensil, usahakan memakai pisau raut atau peruncing yang tajam mata pisaunya, agar hasil rautan menjadi lebih bagus. Bila kita menggunakan pisau raut dengan mata pisau yang tumpul, maka kita akan kesulitan dalam meruncingkan pensil. Dan bila dipaksakan, maka ujung pensil yang berada di bagian tengah akan patah dan kayu pelindungnya tersebut akan berbulu, sehingga pensil kurang terlihat indah. Selesai meraut pensil, tutuplah ujung pensil dengan sesuatu yang berbentuk kerucut. Misalnya, menutupnya dengan menggunakan tutup ballpoint yang sudah tidak terpakai. Hal ini berguna untuk melindungi ujung pensil yang berada di bagian tengah tetap runcing, tidak patah karena terbentur benda keras. Bila kalian sering membawa pensil kemana-mana, maka simpanlah pensil di dalam wadah khusus pensil yang tertutup yang diberi bantalan di dalamnya, agar saat wadah pensil tersebut goyang atau bergeser, maka pensil tidak terbentur ke sesuatu yang keras. Bagian tersebut sangat mudah sekali patah, sehingga perlu perlindungan yang lebih. Oleh sebab itu, jagalah dengan baik agar pensil kita tidak sering terjatuh ke permukaan yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya MC Fafian Bagus Alimuddin. NIM saya 20025161612440. Di sini saya akan membawakan materi tentang cara menggunakan pensil yang benar, yang juga akan saya banggakan. Baik, sebenarnya ada banyak cara dalam menggunakan pensil. Tiap orang berbeda-beda. Namun, cara menggunakan pensil yang benar adalah sebagai berikut. Kita mulai dari teknik memegang alat tulis dengan benar. Yang pertama, jepit batang pensil sedikit ke atas bagian yang kita raut dengan menggunakan ibu jari. Ini adalah bagian yang kita raut. Kita jepit menggunakan ibu jari dan telunjuk. Jarak antara kedua jari tersebut haruslah berbentuk lingkaran. Ya, seperti ini. Lipat jari ketiga sebagai sandaran, dan jari keempat dan kelima, jari manis dan jari kelingking, dilipat ke dalam ke telapak tangan. Ini adalah bagaimana cara memegang pensil dengan benar. Selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan.
Waktu digunakan, arahkan pensil dengan kemiringan 80 derajat. Ini 80 berarti sedikit miring. 80 derajat ke arah tarikan garis. Umumnya orang menarik garis ke kanan. Seperti ini. Pada waktu menarik garis untuk pertama kali, gunakan tekanan pada jari sedikit saja, sehingga akan menghasilkan garis yang dipertebal dengan tekanan yang agak diperbesar. Jadi jika kita menggunakan tekanan yang kecil, garis kita akan tipis. Jika kita menggunakan tekanan yang lebih besar, garis kita akan terlihat lebih tebal. Baik, sekian cara menggunakan pensil dan cara memegang pensil dengan benar. Terima kasih. Baik, kita telah mendengarkan paparan materi nomor 2 mengenai cara pemeliharaan dan penggunaan pensil oleh Salsabila Alifia Zahra dan MC Fabian Bagus Alimuddin. Sehingga kesimpulan dari presentasi ini adalah berdasarkan ketebalannya, 1. Keras, biasanya digunakan untuk membuat sketch bangunan. Contohnya 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, dan 9H. 2. Sedang, biasanya digunakan untuk menulis. Contohnya A, F, B, HB, 2H, dan 3H. 3. Lunak, biasanya digunakan untuk membuat outline dan asiran. Pensil mekanik, kegunaan pensil ini yaitu bisa dibuat untuk menggambar dengan detail. Pensil kuntit dan kalkul, kegunaan pensil yaitu untuk membuat asiran dengan mata pensil yang lebih besar. Pensil karbit, kegunaan pensil ini sama dengan pensil kuntit dan kalkul, yaitu untuk membuat asiran, namun untuk mata pensil ini ukuran lebih kecil. Pensil dermatograf, pensil ini khusus digunakan untuk membuat sketsa atau tulisan pada kaca. Pensil tukang digunakan untuk menandai ukuran pada kayu, menggambar pola ukiran, dan lain-lain. Pensil rias digunakan untuk merias wajah seseorang. Pensil warna digunakan untuk mewarnai gambar. Watercolor pensil ini seperti cat air jika digunakan dengan kuas basah. 2. Agar pensil awet tahan lama dan nyaman digunakan, kita perlu merawatnya seperti yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman kelompok 2. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sebagai moderator menutup presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.